Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya memberi apresiasi kepada teman-teman yang mau mengklik video ini menyaksikan. Semoga bisa menyaksikan dengan saksama. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya beserta satu rekan saya, yaitu Kaidir Ali. Kami akan menyajikan dalam bentuk video sebuah resum materi presentasi dari presentasi 1 sampai dengan presentasi ke-7, yakni tentang perlakuan panas dan permukaan. Saya selaku penyaji materi pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainul Yansyah Nurdin S. Nomor pokok mahasiswa saya 19 40 30 30 12. Saya selaku penyaji materi pertama akan menyajikan 3 bab. Yang pertama yakni terkait dengan perlakuan panas, kemudian ada diagram fasa, dan selanjutnya ada diagram fasa FE3C. Langsung kita mulai dari yang pertama. Pada slide pertama teman-teman bisa melihat terkait dengan perlakuan panas. Di situ ada poin yang saya sisipkan. Selain gambar, saya juga menampilkan poin. Yang pertama terkait definisi. Definisi daripada perlakuan panas, ada definisi, tahap dan aplikasi perlakuan panas di industri. Yang pertama adalah definisi. Perlakuan panas adalah metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai material lain seperti kaca. Umumnya perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material. Selanjutnya yakni terkait dengan tahapan. Tahapan di sini, tahapan perlakuan panas adalah annealing, case hardening, tempering, dan quenching. Selanjutnya pada industri otomotif, heat treatment dilakukan untuk mengeraskan part tertentu, misalnya pada gear dan lain-lain. Pada proses massal biasanya menggunakan continuous, ada juga yang menggunakan tipe namun dengan ukuran besar sehingga sekali proses bisa menghasilkan part yang sangat banyak. Nah, itu tadi untuk slide pertama terkait dengan perlakuan panas. Kita masuk pada slide kedua, yakni tentang diagram fasa. Diagram fasa, saya juga memberikan poin di situ. Selain sebuah gambar, teman-teman bisa menyaksikan ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian ada definisi unsur murni, hukum fasa, dan ada 3 komponen. Saya jelaskan terkait dari definisi. Diagram fasa adalah suatu diagram yang menunjukkan fasa dalam suatu sistem material di berbagai suhu, tekanan, dan komposisi. Diagram fasa banyak digunakan oleh para insinyur dan peneliti untuk memahami dan memperkirakan banyak aspek perilaku dari material. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram fasa dalam sistem logam. Fasa dalam terminologi atau istilah dalam mikrostrukturnya adalah satu daerah atau region yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lainnya. Itu terkait dengan sistem logam, diagram fasa dalam sistem logam. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram fasa dari unsur murni. Air apabila didinginkan dalam satu kesetimbangan fasa padat atau es, dan cair berada bersama-sama dengan batas fasa adalah permukaan dari es. Saat dipanaskan, cair menguap. Saat mendingin, uap air dan cairan bersama dalam kondisi kesetimbangan dengan batas fasa adalah permukaan air. Selanjutnya ada hukum fasa Gibbs. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan diagram fasa 3 komponen. Teman-teman bisa melihat di situ diagram fasa 3 komponen.
adalah diagram fasa yang terdiri atas 3 unsur murni A, B, C, yang mana pada umumnya dilukiskan dalam diagram sebagai berikut. Tiap suhu isotermal bentuknya itu segitiga, teman-teman. Nah, itu tadi untuk slide diagram fasa, kurang lebih seperti itu. Kita masuk pada slide ketiga, yakni terkait dengan diagram fasa, Fe3C, dan struktur mikro pada diagram tersebut. Saya juga menyertakan poin-poin di situ terkait dengan definisi, ada juga 5 hal penting, dan mengenai struktur mikro. Kita masuk kepada yang pertama, yakni definisi. Diagram fasa Fe3C merupakan diagram untuk kombinasi karbon dengan besi pada keadaan solitium. Diagram fasa ini termasuk diagram AC binari karena menunjukkan hubungan antara 2 variabel, yaitu hubungan antara temperatur dan kandungan karbon derajat dengan karbon C selama pemanasan lambat. Dari diagram fasa tersebut dapat diperoleh informasi-informasi penting, antara lain. Ini adalah informasi penting yang saya jelaskan tadi, 5. Ada 5 hal penting di sini. Poin pertama adalah fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berbeda dengan kondisi perbandingan lambat. Yang kedua, temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan Fe'(C) bila dilakukan perbandingan lambat. Kemudian yang ketiga, temperatur cair masing-masing paduan. Yang keempat, batas-batas kelarutan atau kesetimbangan dari unsur karbon dan fase tertentu. Yang kelima dan yang terakhir adalah reaksi-reaksi metalurgi yang terjadi, yaitu reaksi eutektik, peritektik, dan eutektoid. Itu tadi adalah 5 hal penting. Selanjutnya saya akan membahas masih di slide ketiga, yakni terkait dengan struktur mikro. Sangat menarik karena ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ferrit. Ferrit ialah satu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% C pada temperatur 721 derajat Celcius. Struktur kristal BCC atau yang kita sebut body center kubik, dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008 derajat C. Maksudnya 0,008% C. Austeni ialah larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2% C pada temperatur 1130 derajat Celcius. Struktur kristalnya FCC atau kita sebut phase center kubik. Di poin selanjutnya, kementit. Kementit ialah satu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan C dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya ortohormombis. Ya, selanjutnya ada ladyburite. Ladyburite adalah campuran autentik antara besi gamma dengan kementet yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3 derajat Celcius. Maksud saya 4,3% C. Di poin yang terakhir terkait dengan struktur mikro ini ada perlit. Perlit ialah campuran autentik antara ferrit dengan komen yang dibentuk pada temperatur
723 derajat Celcius dengan kandungan karbon sebesar 0,83% C. Nah, itu tadi yang saya bisa sampaikan. Ada sekurang-kurangnya ada 3 slide yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, 3 slide tadi itu adalah sudah masuk dalam 3 bab yang saya sampaikan, bab 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya terkait dengan materi pengaruh unsur paduan dan karakteristik logam terutama pada baja, itu ada di bab 4 dan yang mana akan disampaikan oleh saudara Khaidir Ali dari bab 4 sampai dengan bab 7. Jadi sekian daripada apa yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya saudara Khaidir Ali. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidir Ali, NPM 1940303019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh saudara Ainul Yansyah. Saya di sini akan menjelaskan materi 4, 5, 6, dan 7. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya, saya akan masuk ke materi yang pertama, itu bab 4. Itu pengaruh unsur paduan pada karakteristik logam, terutama baja. Baja paduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Bila dilihat dari unsur yang digunakan dan jumlah dari unsur untuk paduan baja tersebut, berikut adalah berbagai sifat yang lebih baik dalam baja paduan dibandingkan dengan baja karbon. Pertama, kekuatan, kekerasan, ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan korosi, kekerasan, dan kekerasan panas. Untuk mencapai beberapa peningkatan sifat logam, ada yang memerlukan perlakuan panas. Contoh unsur paduan logam: 1. Silisium, 2. Mangan, 3. Krom, 4. Nikel, 5. Molybdenum, 6. Vanadium, 7. Wolfram, 8. Kobalt, 9. Titanium, 10. Tantalum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu annealing dan normalizing. Pertama, annealing. Annealing adalah proses pemanasan baja yang diikuti dengan pendinginan lambat di dalam tungku yang dimatikan. Temperatur pemanasan untuk baja hipiotoid adalah sekitar sedikit di atas garis A3. Dan untuk baja hiperektoid adalah sedikit di atas garis ACM. Tujuan dari annealing untuk memperbaiki mampu mesin, mampu bentuk, keuletan, kehomogenan struktur, menghilangkan tegangan dalam, dan lain sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan normalizing. Normalizing adalah proses pemanasan baja yang diikuti pendinginannya di udara terbuka. Tujuan normalizing antara lain untuk memperbaiki sifat mampu mesin, memperhalus butir, dan lain sebagainya. Temperatur pemanasan normalizing untuk baja hiperektoid dipanaskan pada temperatur 30 derajat sampai 40 derajat Celcius di atas garis A3 agar diperoleh autenit yang homogen. Temperatur pemanasan untuk annealing, normalizing, hot working, dan homogenizing pada diagram Fe sama dengan Fe3C. Setelah waktu penahanan pada temperatur autenisasi selesai, kemudian baja didinginkan di udara sampai mencapai temperatur kamar 27 derajat Celcius. Struktur metalurgi bagi hipotektoid yang dihasilkan terdiri dari perit dan perlit. Sifat mekani baja yang dihasilkan setelah proses annealing dan normalizing tergantung pada laju pendinginan di udara. Laju pendinginan yang agak cepat akan menghasilkan kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 6, yaitu hardening dan quenching. Yang pertama, hardening atau proses pengerasan. Bisa dilihat pada gambar di atas, itulah contoh dari hardening. Proses pengerasan atau hardening adalah suatu proses perlakuan panas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan pada temperatur tinggi, yaitu pada temperatur austenisasi yang digunakan untuk melarutkan cemented atau austenit yang kemudian diquench. Pada tahap ini akan menghasilkan terperangkapnya karbon yang akan menyebabkan tergesernya atom-atom sehingga terbentuk struktur body center tetragonal atau struktur yang tidak setimbang yang disebut martensit yang bersifat keras dan getas. Selanjutnya, quenching. Quenching merupakan proses penculupan baja yang telah berada pada temperatur pengerasan atau temperatur austenisasi dengan laju pendinginan yang sangat tinggi atau diquench. Media quenching, tujuan utama dari proses pengerasan adalah agar diperoleh struktur martensit yang keras sekurang-kurangnya di permukaan baja. Hal ini hanya dapat dicapai jika menggunakan medium quenching yang efektif, sehingga baja didinginkan pada suatu laju yang dapat mencegah terbentuknya struktur yang lebih lunak, seperti perlit dan bainit. Tetapi, terhubung sebagian besar benda kerja sudah berada dalam tahap akhir dari proses, maka kualitas medium quenching yang digunakan harus dapat menjamin agar tidak timbul distorsi pada benda kerja setelah proses quenching selesai dilaksanakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu materi bab 7 mengenai tempering, austempering, dan martempering. Tempering atau penempaan adalah suatu teknik perlakuan panas untuk logam dan alloy. Penemparan dilakukan untuk mengeraskan dengan cara mengubah martensit yang getas menjadi bainit atau pellet. Proses penemparan harus terus diawasi terus-menerus karena baik suhu maupun waktu tempering sangat menentukan sifat-sifat mekanika hasil akhir. Semakin tinggi temperatur, kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah. Demikian sebaliknya, semakin lama waktu penemparan maka kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah. Beberapa alasan mengapa baja perlu distemper adalah: yang pertama, mengurangi tegangan sisa atau stres yang timbul selama quenching. Yang kedua, meningkatkan kekerasan material. Yang ketiga, meningkatkan perpanjangan atau elektron. Yang keempat, meningkatkan keuletan. Yang kelima, meningkatkan ketangguhan daripada material itu sendiri. Yang keenam, untuk menurunkan kekerasan pada baja atau logam paduan biasa, tetapi berguna untuk menekan kekerasan pada baja jenis hot work steel dan HSS. Selanjutnya, austempering. Austempering adalah perlakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja atau besi ulet. Dalam baja menghasilkan struktur mikro bainit, sedangkan pada besi tuak menghasilkan struktur perit acikular dan karbon tinggi. Austenit stabil yang dikenal dengan ausperit. Austempering juga didefinisikan oleh proses dan mikrostruktur yang dihasilkan. Parameter austempering yang tidak sesuai bahan yang diterapkan tidak akan menghasilkan pembentukan bainit atau ausperi. Dengan demikian, produk akhir tidak disebut austemper. Kedua mikrostruktur juga dapat diproduksi melalui metode lain. Misalnya, dapat diproduksi sebagai cor atau berpendinginan udara dengan kandungan paduan yang tepat. Material ini juga tidak disebut sebagai austempered. Tempering atau austempering penting dalam meningkatkan sifat mekanis dari paduan logam, khususnya paduan besi. Perbedaan utama antara tempering
dengan aus tempering adalah bahwa tempering berguna dalam menghilangkan kekerasan baja yang berlebihan, sedangkan aus tempering penting dalam mengurangi distorsi paduan logam. Selanjutnya, yang paling terakhir adalah martempering. Metode martempering merupakan proses agar terbentuknya martensit temper. Dalam proses ini, baja yang telah diautenisasi dicelup dengan cepat ke dalam lelehan garam atau minyak yang memiliki temperatur sekitar 200 sampai 400 derajat Celcius. Martempering juga dikenal sebagai quenching bertahap atau quenching terputus. Dalam proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis atau di atas titik rentang transformasi dan kemudian dipadamkan dalam garam, minyak atau perangkas timbal yang disimpan pada suhu 150 sampai 300 derajat Celcius. Dalam proses ini, autenit diubah menjadi martensit melalui proses pendinginan bertahap dengan laju yang cukup cepat untuk menghindari pembentukan perlit atau bainit. Pada proses martempering, bagian logam auteniset direndam dalam bak dengan temperatur tepat di atas temperatur start martensit atau singkat MS. Dengan menggunakan quenching terputus, pendinginan dihentikan pada titik di atas wilayah transformasi martensit untuk memastikan waktu yang cukup bagi pusat untuk mendinginkan ke suhu yang sama dengan permukaan. Sekian dari penyampaian kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.